Dari sudut manapun, mendengar suara musik gamelan lengkap dengan lagu-lagu Banyumas mengiringi para penari menggunakan boneka kuda, orang pasti langsung menebak itu kuda lumping. Tarian ini begitu ikonik, sangat terkenal di berbagai daerah. Sebutannya pun berbeda-beda. Misalnya di Jawa Barat dikenal dengan sebutan kuda lumping. Sementara orang Jawa Tengah dan Yogyakarta menyebut jatilan. Lalu di Surabaya disebut jaran kepang. Dan khusus di Purbalingga dinamai jaranan Banyumas atau kata lainnya ebek Banyumasan. Menariknya, kesenian daerah ini begitu populer, bahkan sangat diminati kaula muda di Purbalingga. Saking populer, kesenian ebek kerap dipakai dalam acara-acara besar hingga hajatan sunatan maupun nikahan. Untuk sekarang, untuk seni ebek itu sangat digemari masyarakat kalangan bawah ataupun kalangan menengah. Karena apa? Seni ebek itu murah meriah. Di samping itu upahnya atau budgetnya murah, terus di ebek itu meriahnya ada penari ebek, kadang ada selingan juga ada lenggeran, di ebek itu juga ada kadang ada cepetan, terus dilanjutkan dengan atraksi-atraksi yang kadang-kadang dari perform dari konsumen ya, kalau orang Purbalingga bilang yang nanggap minta ini janturannya begini, jadi ya kita kompliti lah gitu loh Mbak. Tarian kuda lumping ataupun ebek Banyumasan sama-sama merupakan kesenian daerah yang telah mengakar dalam tradisi budaya sejak masa lampau. Konon katanya, tarian tersebut tidak hanya menyuguhkan tontonan atau atraksi, tapi juga menggambarkan para prajurit kerajaan yang tengah bersiap menuju perang. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, ebek Banyumasan kerap disamakan dengan kuda lumping. Padahal keduanya memiliki ciri khas yang berbeda. Lantas, seperti apa sejarah munculnya ebek Banyumasan di daerah Purbalingga? Benarkah sebegitu populernya kesenian ebek Banyumasan sampai pemerintah desa menggelontorkan anggaran khusus untuk melestarikan kesenian tradisional itu? Ebek itu berasal dari kata eblek sebenarnya, karena itu menggunakan kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, untuk kesenian ebek sendiri sebenarnya sudah lama. Ini menurut penelitian sebenarnya sudah berawal dari zaman animisme, dinamisme sudah ada. Tetapi seiring perkembangan zaman juga apalagi di zaman penjajahan juga menggambarkan tentang prajurit di Ponegoro ya. Nah, setelah itu kami dari Dinas Pendidikan dan kebetulan saya sebagai kepala bidang ada program-program di mana untuk pelestarian. Nah, ini untuk ebek sendiri kurang lebih saat ini sudah terdata hampir 300 kelompok ebek yang ada di Purbalingga. Kalau masalah kesenian kuda lumping saya bangga dan saya dukung, saya support untuk tiap tahunnya juga saya kasih anggaran untuk kuda lumping Desa Karangjowo untuk memajukan budaya kuda lumping. Kehadiran tim Insert Investigasi di Sanggar Sekar Budaya Sejati ternyata bertepatan dengan pementasan tarian ebek Banyumasan yang biasa dilakukan setiap bulan. Inilah yang akhirnya membawa Kamila reporter Insert Investigasi mendapat kesempatan berdandan dan mengganti penampilannya mengikuti penari ebek Banyumas. Kakak biasanya kalau misalkan sebelum nari itu apa aja sih yang harus disiapin Kak? Ya terutama sih untuk kalau sebelum nari tentunya makeup dong kayak Kak, biar tampilannya juga lebih bagus mungkin. Terus sama baju juga. Terus habis ini berarti semuanya harus ganti pakai seragam yang sama ya? Sekarang kita siap untuk perform dan kakak-kakak di sini siap buat ngajarin aku nari ebek atau jaranan kuda. Kita langsung ke sana ya. Let's go. Masih Mas. Ya kayak gini. Tangannya yang tiga masuk ke dalam. Yang dua ini kayak gini. Oke. Pegang eskodnya. Gini. Ya. Bener ya, tapi ini lumayan berat pemirsa, ternyata pegel juga ya. Nanti gerakan pertama itu ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Oke, gimana coba Mas? 1, 2, langsung ke kiri. 1, 2, 1. Oh, digerakin juga ya, kudanya? Digerakin. Biar kelihatan. 2, oke. Kalau saya identik dengan tarian, Mbak. Kalau yang makan ayam itu emang saya istilahnya
Enggak lah, karena saya hanya semata-mata menghibur, memberikan tontonan tapi juga bisa menjadi sebuah tuntunan. Di balik popularitas ebek Banyumasan yang tetap mengakar dalam tradisi dan budaya masyarakat Purbalingga, ada pula beredar larangan bagi setiap warga untuk memelihara kuda. Seperti yang terjadi di desa Kedung Legok, di mana para warganya tidak berani memelihara kuda karena takut lantaran kadung percaya pada mitos. Di mana pada saat era Mataram, ini ada seorang putri yang melewati daerah sini, namanya Putri Puspasari. Ya, karena di sini ini tanahnya dulu tidak serata seperti sekarang. Singkat cerita, kuda itu terperosok ke lubang yang dalam dan menjadi perantara atau menjadi wasilah, kudanya mati dan putrinya juga meninggal. Di sini saya belum pernah menemukan orang memelihara kuda. Tapi saya pribadi ini pernah punya cita-cita memelihara kuda, Mbak. Ya. Tapi bagi saya, kita seorang Muslim, terlepas itu mitos atau sugesti, pada prinsipnya kita harus kuat memegang akidah.